Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya di pertemuan ke-10 mata kuliah bahan alat penangkapan ikan. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan benang dan tali bahan alami. Kemudian, apa sih perbedaan benang dan tali? Ya, ini ada yang mengkategorikan untuk benang biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada tali. Ya, yang ukurannya di bawah 2 mili itu biasanya disebut benang, di atas itu dinamakan tali. Namun lebih dari itu ini hanya terminologi saja ya, benang dan tali. Pada hari ini kita akan membahas dua outline ya. Outline-nya pertama perkembangan bahan alat penangkapan ikan seperti apa ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara pembuatan benang dan tali. Baik dengan peralatan yang modern maupun yang konvensional. Ya. Tali ini sebelum ditemukan oleh manusia ya, biasanya manusia menggunakan akar-akaran ya atau serat tumbuhan secara langsung tanpa melalui proses pintalan atau pilinan sebagai alat pengikat ya. Baik untuk membangun rumah konstruksi, untuk membuat peralatan ya, bahkan untuk alat menangkap ikan. Nah, selanjutnya tali sederhana pertama kali ditemukan sekitar 20.000 tahun yang lalu ya. Fosil tali tertua itu berdiameter 7 mm ditemukan di sebuah gua di Prancis ya. Ini diduga dibuat sekitar 15.000 sebelum Masehi. Ya. Selanjutnya teknologi pembuatan tali yang lebih modern ya ditemukan oleh bangsa Mesir kuno sekitar tahun 4.000 hingga 3.500 sebelum Masehi. Ya, ini ditandai dengan gambar-gambar ya pada artefak yang mana di sana digambarkan sekumpulan orang yang tengah membuat seutas tali dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Ini sudah pernah saya sampaikan ya, jadi bahan apa saja, bahan alami yang biasa dibuat untuk tali. Ya. Ini ada agel ya, agel ini dari pohon lontar. Ya. Dahulu talinya ini sangat favorit untuk dibuat sebagai tali tambat lebuh kapal. Juga saya pernah mendengar cerita dari nelayan di Pelabuhan Ratu ya, tali agel ini menjadi bahan untuk pembuatan alat tangkap payang. Kemudian ada juga serat kelapa ya, serat pelepah pisang atau banyak yang menamakan tali Manila ya. Kemudian serat katun. Nah, serat katun ini adalah serat atau benang ya yang dulu merupakan bahan jaring sebelum ditemukannya bahan sintetis. Jadi serat katun ini sudah terbukti kuat ya digunakan untuk menangkap ikan sebagai bahan jaring. Ya, kita ketahui ukuran seratnya yang kecil ya, ini memungkinkan katun ini dibuat hingga menjadi benang ya, ukurannya hingga di bawah 1 mili. Nah, lain halnya dengan serat yang lainnya ya, ini relatif besar sehingga biasanya banyak digunakan untuk pembuatan tali. Kemudian serat nanas ya, serat rami yang ini sehingga saat ini masih banyak digunakan ya. Kemudian kenaf dan seterusnya. Ini gambarnya ya, ilustrasi gambarnya. Ini bisa dilihat seperti apa. Dan di kita pun masih cukup banyak ya serat alami yang diproduksi. Ini tadi saya sampaikan di awal ya. Apa sih definisi tali? Ya. Tali merupakan sebuah kumpulan dari beberapa serat, ya, benang atau helai yang dipilin atau dikepang, ya,
karena ada yang dipilin, ada yang dianyam ya, atau dikepang. Bersamaan dalam rangka untuk menggabungkan mereka ke dalam bentuk yang lebih besar dan biasanya lebih kuat. Ya. Tadi ada istilah ya, dipilin dan dikepang atau dianyam. Nanti di bawah kita akan bahas seperti apa talinya ya. Yang pasti dua metode ini memberikan karakteristik tali yang berbeda ya. Kemudian ya, ada juga terminologi ya di dunia perikanan ya. Ada istilahnya twine ya, atau netting twine. Ini merupakan tali atau benang yang digunakan untuk membuat jaring. Kemudian ada istilah thread atau benang yang berukuran kecil, dan ada yang istilah rope atau tali yang mempunyai ukuran besar. Ya, jadi ada definisinya. Silahkan nanti mana saja yang mau digunakan, yang penting kita berdasar ya. Selanjutnya konstruksi tali. Ya, ini dikategorikan ke dalam 4 yang akan kita bahas ya. Pertama, bentuk tali. Ya. Kemudian yang kedua, konstruksi tali menurut tingkat pintalannya. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bahan yang digunakannya atau pembuatnya. Dan yang terakhir, menurut jumlah strandnya. Ya. Untuk yang pertama, ya, berdasarkan bentuknya, tali ini terbagi ke dalam 2. Ya. Yang pertama, dipintal. Yang kedua, dianyam. Dipintal ini atau sering kita sebut tadi di awal adalah dipilin ya, atau diputar. Nah, ini yang dipintal ini terbagi ke dalam 2 arah ya. Pertama, pintalan bentuk Z atau pintalan kanan. Yang kedua, pintalan kiri atau pintalan bentuk S. Ya, ini maksudnya. Jadi ini adalah garis dari pintalannya ya. Kita buat garis imajiner, misalkan yang ini ya. Kita beli garis atasnya dan bawahnya sehingga membentuk huruf S, sehingga pintalannya dinamakan S. Nah, yang banyak ya di pabrikan ini adalah pintalan yang Z ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk pintalannya ini adalah berdasarkan bentuknya ya, tali ini yang kedua dibuat dengan metode dianyam, braided ya. Pernah lihat talinya? Tali ini mungkin kalau yang pernah naik gunung ya, itu biasanya yang digunakan untuk panjat tebing juga ya. Nah, ini contoh talinya. Jadi pada bagian sisinya dianyam ya, kemudian tengahnya ada yang bolong. Nah, ini diisi juga biasanya oleh untayan tali. Ya. Selanjutnya berdasarkan tingkat pintalannya, tali ini dibagi ke dalam 3. Ya. Yang pertama tali pintalan lunak atau soft dengan simbol S. Ya. Yang kedua tali pintalan sedang atau middle dengan simbol M. Yang ketiga tali pintalan keras atau hard dengan simbol H. Ya. Untuk tali pintalan lunak ya atau soft ini memiliki sudut yang terbentuk ya sekitar 20 sampai 30 derajat. Nah, jika ini adalah pintalan tali ya membentuk sudut, diambil tarik atau ditarik garis tegak lurus seperti ini. Nah, sudut yang dibentuk ya dengan pintalan ini tadi untuk yang soft ini 20 sampai 30 derajat. Kemudian untuk yang middle ini 30 sampai 40. Yang hard ini sudut terbentuknya lebih dari 40 derajat. Jadi intinya semakin tinggi derajatnya ini jumlah pilinannya, jumlah putarannya ya ini akan semakin banyak. Ya. Dan semakin banyak ya nanti akan membuat karakteristik tali akan semakin kaku. Selanjutnya berdasarkan bahan yang digunakan, ini sudah sering saya sampaikan ya, terbagi ke dalam 2, alami dan sintetis. Alami dapat dilihat sendiri,
tentu dari bahan serat-serat alami ya. Kalau yang sintetis ini dari bahan buatan ya. Jenis talinya contohnya poliamid, polietilen dan seterusnya. Ya. Selanjutnya berdasarkan jumlah strain ya. Ini ada yang 2 strain, 3 strain, 4 strain dan seterusnya. Juga ada tali kombinasi. Nah, kombinasi ini biasanya gabungan ya. Yang 4 strain misalkan bahkan ditambah tengahnya dikasih core ya dan seterusnya. Selanjutnya proses pembuatan benang atau tali ini seperti apa? Saya akan menceritakan proses pembuatan benang staple. Masih ingat ya, benang staple? Masih ingat tidak? Ya, bentuk serat suatu tali ini ada berapa ya? Ada 4 ya. Nah, ada yang monofilamen, kemudian ada yang continuous filamen, ada yang staple, sama yang split. Nah, kalau yang staple ini adalah benang ya yang terbuat dari serat-serat pendek. Ya. Nah, karena kita akan membahas benang atau tali alami, nah tentu hampir keseluruhan benang alami ini ya atau tali alami ini masuk kategori seratnya adalah serat staple. Ya, karena serat-serat atau penyusun ya, serat-serat penyusun dari benangnya karena dari alami dia biasanya pendek-pendek. Ya. Prosesnya seperti apa ya pembuatan benang staple? Ini kurang lebih tahapannya ada 7 ya. Yang pertama adalah blowing ya. Blowing ini merupakan tahapan pembukaan gumpalan-gumpalan serat ya. Karena jadi serat itu ketika diambil atau dibawa dari suatu perkebunan ya, dia biasanya dipres ya. Jadi dipres hingga menjadi bentuk bal-balan ya, persegi, kemudian dibungkus. Nah, ini pertama untuk membuka atau agar seratnya tidak menempel, ini dilakukan proses blowing. Ya. Pada tahapan ini juga merupakan tahapan pembersihan serat dari debu ya, ranting, biji-bijian dan lain sebagainya. Jadi dari proses dari perkebunan ya, itu biasanya masih tertinggal, ada ranting-ranting, kemudian ada biji ya. Nah, ini dibersihkan di tahapan ini ya. Proses ini merupakan tempat pencampuran serat ya. Jadi seratnya tadi kan masih masing-masing ya, kemudian nanti diputar hingga bergabung ya, satu dengan yang lainnya. Nah, hasil dari proses blowing ini dinamakan nap. Ya. Selanjutnya, setelah proses blowing, tahapan kedua adalah carding. Pada tahapan ini dilakukan proses pembersihan dan pembukaan serat tahap lanjutan. Jadi, jika masih ada sisa-sisa kotoran ya, tadi apakah debu, ranting, biji-bijian dan lain sebagainya, ini pada proses carding ini dilakukan penyortiran lagi sehingga lebih bersih ya. Selanjutnya dilakukan pada proses carding ini adalah pemisahan serat-serat panjang dan serat pendek. Jadi ini nanti akan menghasilkan serat yang lebih beragam ya dan sejajar ya. Dari tahapan ini merubah tadi kan untuk yang blowing menghasilkan nap. Nah, pada proses carding ini merubah nap menjadi sliver namanya. Ya. Selanjutnya proses ketiga adalah combing atau penyisiran. Ya, di sini pun masih dilakukan proses pemisahan kotoran ya, kemudian serat-serat pendek ya, hingga seratnya menjadi makin sejajar. Ya. Kemudian tahap yang keempat adalah drawing ya, merupakan proses perangkapan beberapa sliver, jadi digabung ya, disertai penarikan dan peregangan serat. Ya. Hasil dari tahapan ini membentuk sliver dengan kualitas yang lebih rata. Ya.
Kemudian tahap yang kelima adalah roving, merupakan proses penarikan. Jadi tadi sudah bergabung ya. Di sini ditarik dan diregangkan agar nantinya disesuaikan benang tersebut akan dibuat diameter berapa atau nomor berapa ya. Sehingga proses roving ini merupakan salah satu penentu ya nanti ketika produk akhir jadinya. Kemudian tahap keenam adalah proses ring spinning ya. Proses ini merupakan penarikan sliver roving sekaligus pemberian puntiran lebih lanjut sesuai dengan nomor benang yang dikehendaki. Jadi sudah mulai di twist atau di pilin ya, diputar. Pada proses ini hasilnya sudah berbentuk benang yang digulung dalam bentuk spindle bobin namanya. Ini ilustrasinya ya dari masing-masing tahapan. Kemudian tahap yang terakhir adalah winding, yaitu proses penggulungan ulang benang dari bentuk spindle bobin menjadi gulungan yang siap dipasarkan. Misalkan dari bentuk cons seperti ini. Ya. Ini contoh proses pembuatan benang staple, dalam hal ini katun ya. Nah, baik. Agar lebih jelas, mari kita saksikan ya video bagaimana proses pembuatannya. Is a shrub native to the Americas, Africa, and India. Like many other plants, wild cotton developed fibers around its seeds to better catch the wind and help disperse its seeds farther. These fibers have been used to make clothing for millenniums, as far back as 5000 BC. However, the laborious process of removing seeds from the cotton fibers prevented it from ever becoming economically viable. That changed in 1793 with the invention of the cotton gin, which automated the separating process and made cotton the largest exported crop in the U.S. While creating a large new market, the unintended consequences of the cotton gin inadvertently led to the increase of slavery in the U.S. and ultimately the American Civil War. Cotton requires a warm, dry climate with lots of sunshine, which limits its growth to the southern U.S., an area referred to as the Cotton Belt, which means I'll have to take another trip for this material, this time to the largest cotton-growing region in the world, West Texas. All right, so after an early flight this morning, I'm in West Texas, about 80 miles south of Lubbock. I have never actually seen cotton field before, so this just looks weird. It's a bunch of little shrubs just growing cotton balls. Before I even arrived, I learned that the timing of the cotton harvest is highly dependent on the weather. A rain several days before I got there threatened to prevent me from being able to pick anything. I feel like I picked a lot more than just this. After collecting my cotton by hand, I was taken over to another field where the farmers were actually machine harvesting. Here, I got to see the amazing speed in which an entire field can be harvested in a day by just a handful of people. Hoping for the chance to drive one of the cotton pickers, I thought they might let me take a turn. But unfortunately, they were in such a rush to get the field picked by the end of the day, I didn't even have a chance to ask. The 3 cotton picker machines go row by row, clearing the cotton. Once full, they dump their load into the following bull buggy. The bull buggy then dumps the cotton into the cotton module builder, which uses the hydraulic compactor to compact the cotton into one solid module. Once full, the module builder pulls away, revealing the cotton module, ready for pickup, where it will be taken to the cotton gin next. At the cotton gin, I was given a tour of the process by which the cotton lint is separated. The gin dries the cotton, separates any dirt, sticks, or other foreign objects, and uses small sharp blades that grab the cotton fiber, pulling it from the seeds, separating them. Then the isolated cotton fibers are collected, bundled into bales, and shipped out. The cotton seeds are kept by the cotton gin as payment, and used for making cottonseed oil. You guys was able to see the full-size one in action. Now they have this small-scale one, so I can gin just my cotton. Alright, so after using the cotton gin, got several bags of cotton, separated cotton seeds
and all the other junk from it. Now I just have just the part that I want, the cotton lint. Should be ready to be spun into a fabric next. Unfortunately, I never ended up having the chance to drive one of the cotton machines. I was really hoping to. It was kind of a Baik, selanjutnya ini proses ya pembuatan benang ya, tadi pemanenan. Ini adalah bahan baku katun yang diperoleh dari pabrik ya, maaf dari perkebunan ya, bentuknya di press. Selanjutnya akan masuk ke dalam proses blowing. Ini adalah tahap setelah blowing ya. Tadi blowing kan untuk memisahkan serat ya. Jadi biar tidak menempel. Selanjutnya ini adalah proses carding. Baik, ini sudah mulai proses penarikan ya, dari tadi yang bentuknya besar, kemudian ditarik menjadi pintalan atau diameter yang ukurannya lebih kecil. Nah ini ya, sudah mulai mengecil. Tadi kan besar-besar ya sebelumnya. Nah ini bahannya. Nah ini dari bawah ukuran besar, kemudian ditarik hingga diameternya kecil, yang atas ini digulung. Sesuai nanti nomor benang ya yang diinginkan. Nah, rewriting ini tadi yang sudah ukuran kecil kemudian dipilin, ya, ditambah putarannya maksud saya seperti itu, hingga nanti menjadi lebih kuat. Ya. Dan ini pun menentukan nanti sesuai dari ukuran yang diinginkan. Oke, setelah itu kemudian di packing ya, untuk selanjutnya dijual. Baik, semoga jelas itu kurang lebih gambaran ya proses pembuatan benang staple fiber, khususnya benang katun. Nah ini pemanenan rami di Wonosobo ya, di kita.
Jadi ini tahun 2000-an ya. Ini memang untuk beberapa daerah, instansi penelitian ya, khususnya yang berkaitan dengan ini, melakukan beberapa percobaan ya untuk penanaman rami ini ya. Baik, untuk proses pembuatan tali itu sendiri ya terbagi ke dalam 3. Yang pertama, pemintalan dari fibers menjadi yarn, biasanya disebut dengan lower twist. Kemudian pemintalan dari yarn menjadi strand, biasanya disebut middle twist. Dan yang terakhir adalah pemintalan dari strand menjadi thread atau twine atau rope yang biasa disebut dengan upper twist. Nah, ini contoh ilustrasinya ya dari fibers, kemudian menjadi dipintal ya, diputar ya menjadi yarn, ukurannya tentu diameternya kecil. Kemudian beberapa yarn digabung ya, dipilin menjadi strand. Ini dinamakan middle twist. Dan yang terakhir dari masing-masing strand ini ya digabung kembali ya menjadi rope atau tali atau benang. Nah, ini proses pembuatan tali. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembuatan tali hem ya. Nah, ini dilihat ini nanti digabungnya menjadi satu ya. Baik, dan masing-masing pintalan awal tadi ya, kemudian digabung lagi jadi satu hingga menjadi tali. Terdiri dari 4 ya. Strand. Talinya mulai terbentuk, bisa dilihat. Dan ini sangat kuat. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini kalau tadi sudah disampaikan mengenai tali yang dipilin, sekarang saya ingin memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan tali yang dianyam. Ya. Baik, ini contoh tali ya, pembuatan tali yang dipilin di Indonesia ya. Lokasinya ini di Brebes. Saya percepat saja ya. Baik, strand tadi digabung nih jadi satu. Kemudian di sisi lain ada mesin pemutarnya ya. Nah, ini sudah menjadi tali. Ya.
Baik, ini sedikit ya, kita juga punya alat gitar yang sederhana ya. Udah kali. Oke. Baik, saya kira demikian ya untuk perkuliahan kita hari ini yang pertemuan 10. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, semoga sehat-sehat terus ya. Salam untuk keluarga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.